Di sana yang diajarkan di sini ilmu-ilmu yang bersanad. Seperti yang kita bilang di awal tadi, bukan hanya ilmu yang bersanad ya. Tazkiyah bersanad, tarbiyah juga bersanad. Kalau masalah ilmu ya bisa kita ambil dari kitab, tapi enggak bagaimana engkau memperagakan ilmu itu. Engkau harus mengambilnya dari seorang guru yang telah memperagakan ilmunya, dan dia telah mengambil dari seorang guru yang telah memperagakan ilmunya. Itu baru namanya ilmu yang bersanad. Bukan lewat kitab sahaja engkau belajar. Enggak, cara mengamalkan ilmu itu pun bersanad ikhwan. Tazkiyah dan tarbiyah pun bersanad. Wah, kata ikhwan. La ilaha illallah. Namanya ilmu ikhwan tidak ada habisnya. Jangan merasa sudah kelar, enggak ada yang kelar ikhwan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau di akhir hayatnya beliau dilihat membawa pena tuh sama mahbarah, tempat tinta. Yang uniknya dalam pandangan itu beliau lagi jalan sama bocah-bocah kecil. Padahal beliau sudah dewasa dan tua. Beliau dijuluki dengan Imam Ahlus Sunnah di zaman ini. Beliau dilihat bareng-bareng sama bocah-bocah kecil, bawa pulpen, bawa kertas. Dilihat oleh rekan-rekannya, ulama yang lain. Ya Ahmad, ente nggak gengsi kalau bahasa kita sekarang? Nggak malu, nggak gengsi aja. Masa jalan bareng-bareng sama bocah? Mau kemari? Mau ke sono, hadir majelis. Beliau dengar ada ulama dari luar kota datang, beliau mau ke situ, mau menimba ilmu. Padahal beliau dengan title Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, la ma'al mahbarah ilal mahbarah. Senantiasa aku membawa tinta ini dan pena ini sampai kapan? Sampai ke liang lahatku. Begitu ulama ya. Enggak ada rasa putus, enggak ada cerita selang selesai. Wa qur rabbi zidni ilma. Nabi Muhammad sahaja. Siapa yang lebih alim dari Rasulullah? Siapa yang lebih mulia dari Rasulullah? Namun Allah Ta'ala perintahkan untuk menambah ilmu. Zidni, menambah ilmu dengan iktisab, juga menambah ilmu dengan wahab, dengan berdoa dari Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Wah kata ikhwan, coba lihat ulama-ulama kita. Kalau kita ngaji nahwu ya, contohnya ngaji nahwu, penting ikhwan kalau kita menimba ilmu jangan tanggung-tanggung deh, jangan tanggung. Sekalian kalau menjadi alim sekalian, jangan tanggung-tanggung. Makanya dibilang kalau dokter belajar setengah-setengah gimana ya? Boleh nggak dia buka praktek? Bahaya. Mending nggak usah belajar sekalian daripada belajar setengah-setengah habis itu buka praktek. Yang ada bilang begini, apa namanya? Al-jahilu idza takallama ghayyara al-ahkam. Orang yang bodoh kalau dia ngomong masalah agama, dia apa yang terjadi? Dia akan merubah hukum. Wa tabib, orang yang belajar kedokteran tapi nggak kelar, dia apa ya? Ngobatin? Enggak, gatalal anam. Dia bakal ngebunuh, bukan ngobatin. Sama juga wal muhandis katanya. Kalau orang arsitektur belajar cuma setengah, bisa bangun apa dia? Bukan ngebangun, bahkan dia ngehancurin. Wah kata jangan tanggung sekalian. Belajar segiat-giatnya, ambil sebanyak-banyaknya. Imam Muhammad bin Malik contohnya, Imam Ibn Malik Al-Andalusi. Ya, kalau kita belajar nahwu pasti kita sering dengar tuh namanya Alfiyah, Ibnu 100.000 bait dalam ilmu nahwu itu 1000 sekian bait. Imam Ibn Malik orang Andalus, bukan orang Arab dia, orang Spanyol lahirnya tuh di Andalusia. Dan banyak kalau kita lihat pakar ulama nahwu kita kebanyakan bukan orang Arab. Sibawayh orang mana? Orang Persia. Begitu. Abu Hayyan orang mana? Kebanyakan bukan orang Arab ya Pak. Ini padahal ilmu sastra Arab padahal. Grammarnya Arab. Ulama-ulama hadis kebanyakan bukan orang Arab juga, cuma satu daripada ulama hadis itu orang Arab. Yang lainnya orang ajam semua ya Pak. Muhammad bin Malik ketika beliau mengarang Alfiyahnya itu, ya, beliau katakan fa'iqatan alfiyata bin Mu'ati wa tadqadi ridan bighairi sukhti. Fa'iqatan alfiyata bin Mu'ati. Alfiyahku ini lebih hebat katanya. Alfiyahku ini membawakan keridhaan dan tanpa ada kemurkaan dari yang membaca. Pasti orang senang baca Alfiyah itu, enggak ada salahnya. Dan ini Alfiyah itu lebih hebat daripada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Sebelumnya ada Imam Ibnu Mu'ti mengarang Alfiyah juga. Ini Alfiyah itu lebih hebat daripada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti itu. Ini kata Ibn Malik. Datang setelahnya beberapa abad Imam Abdurrahman As-Suyuti mengarang nahwu juga, mengarang Alfiyah juga dalam ilmu nahwu, walaupun Alfiyahnya kurang dibaca. Kalau di kurikulum kita di Nusantara ini atau di Hadramut atau di Mesir jarang dibaca, tapi di kurikulumnya orang Akral, orang Kurdi, mereka membaca itu Alfiyah Suyuti dalam ilmu nahwu. Naam, dan syarah beliau katakan
fa'iqatan alfiyata bin maliki likauniha wadihatal masaliki. Alfiyah ini lebih hebat daripada alfiyahnya Ibn Malik karena lebih jelas. Dibalas sama Imam Suyuti itu apa yang dibuat oleh Imam Malik. Kelar. Karena yang dibuat oleh Imam Suyuti itu meringkas Alfiyah Ibn Malik jadi 500 bait dan kemudian beliau tambahkan 500 masalah lagi yang tidak ada di Alfiyah Ibn Malik. Jadi lebih hebat makanya Alfiyah Suyuti. Kelar? Enggak kelar. Datang Al-Imam Al-Ajhuri mengarang perihal yang sama. Alfiyah juga dalam ilmu nahwu. Apa yang dibuat oleh Imam Suyuti dibuatnya oleh dia meringkas Alfiyah Suyuti dari 500 kemudian ditambahkan lagi 500 bait masalah yang tidak ada masalah di Alfiyah Suyuti. Beliau berkata, fa'iqatan alfiyat as-Suyuti likaunaha muhkamatar rabuti. Alfiyah itu lebih hebat lagi dari Alfiyah Suyuti. Kenapa? Lebih keren ikatannya. Dan terus seperti itu, enggak ada habisnya, Pak. Nah, itulah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Namanya ilmu tak ada habisnya, ikhwan. Ketika engkau meraungi samudra ilmu, maka engkau akan tenggelam ke dalamnya. Kau akan dapatkan mutiara-mutiara yang indah yang tidak ada habisnya. Semoga Allah Ta'ala yubarik amalakum fi hadhil majalis al-'azimah yuhannid laina arwah as-salihin wa an Allah Ta'ala yugir bina ain nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yumazzik kull al-hijab bainana wa bainahu. Allahumma akshif 'anna al-hijab وافتح لنا الأبواب وأذقنا لذة المناجاة والخطاب وأدخلنا مع الأحباب في فسيح الرحاب يا كريم يا وهاب يا عزيز يا تواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.